Pernah kepikiran gak sih kalau sukses soal duit itu ternyata bukan tentang seberapa pintar kita atau seberapa jago kita ngitung. Ternyata ini lebih soal perilaku, bukan soal IQ atau gelar, tapi soal kebiasaan dan cara kita berpikir. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas lagi berurusan sama uang. Pasti sering banget kan kita lihat fenomena ini. Ada orang yang otaknya encer banget, mungkin gelarnya berderet, tapi kok ya finansialnya berantakan terus. Di sisi lain, ada juga loh orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, sekolahnya mungkin nggak tinggi-tinggi amat, tapi bisa membangun kekayaan yang luar biasa. Jadi, apa sih rahasianya? Jawabannya, ternyata bukan di rumus matematika yang rumit, tapi di psikologi kita sendiri. Kutipan dari Voltaire ini, wah pas banget. Coba dipikirin, sejarah pasar saham mungkin nggak pernah sama persis polanya. Tapi reaksi manusia, itu lagi. Pas pasar lagi ijo royo-royo, kita semua jadi serakah, takut ketinggalan. Begitu pasar merah, langsung panik, jual semua. Nah, pola emosi yang berulang inilah yang sering jadi sumber masalah keuangan kita. Biar gampang, kita akan bedah 3 ide utama. Pertama, kita akan kenalan sama 2 kekuatan tak terlihat yang ternyata ngendaliin keputusan finansial kita. Kedua, kenapa sih nyari duit dan ngejaganya itu butuh keahlian yang beda banget? Dan yang terakhir kita bakal cari tahu apa sebetulnya hadiah terbesar dari punya uang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, ada 2 kekuatan nih yang nggak kelihatan tapi ngaruh banget ke cara kita mikirin duit. Yang pertama, itu pengalaman pribadi kita, dan yang kedua, itu si kembar, keberuntungan dan risiko. Ini konsep yang menarik banget loh. Nggak ada orang yang gila waktu ngambil keputusan finansial. Mungkin buat kita keputusannya aneh, tapi buat mereka itu sangat masuk akal. Contohnya gini, orang yang tumbuh besar di tengah krisis ekonomi pasti bakal ngelihat investasi saham itu kayak judi, serem banget. Sebaliknya, orang yang gedenya pas ekonomi lagi bagus-bagusnya mungkin mikir kalau cuma nabung di bank itu rugi. Dua-duanya nggak salah, mereka cuma dibentuk sama pengalaman hidup yang beda. Keberuntungan dan risiko itu benar-benar kayak 2 sisi mata uang. Kita lihat deh ceritanya Bill Gates. Dia emang jenius, tapi dia juga super beruntung karena bisa sekolah di salah satu dari segelintir sekolah di dunia yang punya komputer waktu itu. Nah, di sisi lain, sahabatnya, Kent Evans, yang pinternya sama persis, malah kena risiko yang tragis banget dan meninggal dalam kecelakaan. Cerita mereka ini nunjukin betapa tipisnya garis antara sukses besar dan kegagalan total. Terus, pelajarannya apa dong dari sini? Intinya satu, rendah hati. Kalau kita lagi sukses, jangan lupa kalau mungkin ada sedikit faktor hoki di situ. Dan sebaliknya, kalau kita lihat orang lain gagal, jangan cepet-cepet ngejudge mereka males. Bisa jadi mereka cuma lagi kena sial aja. Ini bikin kita lebih bijak, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Ternyata, nyari duit sama ngejaganya itu butuh keahlian yang beda banget. Malah bisa dibilang, pola pikirnya aja udah bertolak belakang. Banyak orang mikir jadi kaya itu butuh satu momen jackpot yang besar. Padahal membangun kekayaan itu lebih mirip kayak kita lagi ngulungin bola salju. Awalnya kecil, ngulunginnya pelan. Tapi makin lama dibiarin mengelinding, bola saljunya bakal jadi raksasa dengan sendirinya. Nah, itulah keajaiban dari efek compounding. Contoh paling dahsyat, ya Warren Buffett. Bayangin 95% kekayaannya itu didapat setelah dia umur 65 tahun. Gila kan? Jadi rahasianya bukan cuma pintar milih saham, tapi waktu. Dia biarin aja bola saljunya menggelinding puluhan tahun lamanya. Senjata terbesarnya itu sabar. Nah, ini juga penting banget nih. Kita harus bisa bedain antara jadi rich sama jadi wealthy. Rich itu yang kelihatan, yang bisa dipamerin, mobil sport, rumah gede. Tapi wealthy itu justru kekayaan yang nggak kelihatan. Itu duit yang nggak dibelanjain, yang lagi kerja keras buat kita, yang ngasih kita pilihan dan kebebasan. Dan disinilah paradoksnya muncul. Sifat yang bikin kita kaya, optimis, berani ambil resiko, justru bisa jadi penyebab kita bangkrut. Contoh klasiknya, Jesse Livermore. Dia jadi jutawan karena berani spekulasi. Tapi dia juga kehilangan semuanya karena keberanian yang sama. Dia nggak tahu kapan harus ngerem. Jadi gampangnya, jadi kaya itu soal nyerang, tapi tetap kaya itu soal bertahan. Terus gimana caranya bertahan dalam maraton ini? Kuncinya ada 3. Pertama, hiduplah di bawah kemampuan. Ego dikecilin biar tabungan bisa digedein. Kedua, tetap rendah hati. Sadar kalau keberuntungan itu bisa datang dan pergi. Dan ketiga, ini yang paling penting, selalu siapkan ruang untuk salah.
Jangan bikin rencana keuangan yang saking ketatnya, sampai satu kesalahan kecil aja bisa bikin semuanya ambruk. Kita udah sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin pertanyaan paling mendasar dari semuanya. Setelah kita capek-capek kerja, nabung, investasi, sebetulnya buat apa sih? Apa tujuan akhir dari semua ini? Jawabannya ternyata simple, tapi dalam banget. Hadiah paling mewah dari uang itu bukan barang-barang mahal. Hadiah tertingginya adalah kebebasan. Kemampuan buat bangun pagi dan bisa bilang ke diri sendiri, hari ini gue bebas mau ngapain aja. Kendali penuh atas waktu kita, itulah dividen yang sesungguhnya dari kekayaan. Sayangnya, banyak banget yang kejebak di perangkap nggak pernah cukup. Coba lihat kisah Rajat Gupta. Dia udah punya 100 juta dolar. Tapi itu nggak cukup buat dia. Dia masih ngiri sama para miliarder. Dan akhirnya mempertaruhkan segalanya. Karir, reputasi, bahkan kebebasannya. Cuma buat naik level. Dia lupa kalau main banding-bandingan sama orang lain itu adalah permainan yang nggak akan pernah ada menangnya. Ada juga nih paradoks yang menarik banget, namanya paradoks pria di dalam mobil. Gini ceritanya. Pas kita lihat ada mobil sport keren di jalan, kita mikirnya apa? Kemungkinan besar bukan, wah yang nyetir hebat banget ya. Tapi, wih keren mobilnya, kapan ya gue bisa punya? Kita itu kagum sama barangnya, bukan sama orangnya. Jadi kalau tujuan kita beli barang mewah, itu buat cari rasa hormat, itu cara yang nggak efektif. Rasa hormat itu datangnya dari kebaikan hati kita, bukan dari barang yang kita punya. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaan paling pentingnya balik lagi ke Anda. Apa sih tujuan akhir dari uang buat Anda? Bukan cuma soal nominal di rekening bank ya, tapi arti sesungguhnya di balik itu semua. Apakah itu kebebasan untuk memilih kerjaan yang Anda suka? Atau punya lebih banyak waktu sama keluarga? Atau mungkin sesederhana bisa tidur nyenyak tanpa khawatir soal tagihan? Menemukan jawaban pribadi untuk pertanyaan itu, itulah kunci kekayaan yang sejati.